Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Air yang dikelola perusahaan daerah air minum atau PDAM tidak mengalir. Warga sejumlah desa di Karangasem krisis air bersih. Kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Bali disambut antusias warga. Warga Desa Adat Seraya Karangasem memiliki tradisi unik untuk memohon hujan, yakni tradisi gebuk ende. Sejumlah anggota Dewan dari Komisi 2 DPRD Karangasem secara mendadak datang ke proyek pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik atau MPP di Jalan Veteran Kelurahan Padangkerte, Karangasem, akhir pekan lalu. Proyek ini terhenti karena persoalan anggaran. Lantai bangunan misalnya masih belum selesai karena kontraktor masih menunggu dana bantuan keuangan khusus Provinsi Bali. Ketua Komisi 2 DPRD Karangasem Imade Tarsi Ardipa mewanti-wanti kontraktor untuk menjaga kualitas proyek agar sesuai perencanaan. Ia juga meminta kontraktor mentaati target penyelesaian yang sudah ditentukan dalam kontrak. Meskipun demikian, anggota Komisi 2 berpendapat kualitas dari proyek Gedung Mall Pelayanan Publik cukup bagus. Ketua Komisi 2 DPRD berharap anggaran untuk proyek ini kembali cair pada tahun 2025, sehingga proyek ini bisa segera selesai. Dalam proses pengerjaan dia rasa sudah berjalan. Tapi dengan waktu yang sudah dekat, kurang lebih lagi 1,5 bulan, mudah-mudahan dari kontraktor itu sudah bisa rampung sesuai dengan kontraknya. Kalau untuk bangunan ini kan memang tidak bisa rampung 100% kan, nah mungkin di lantai bawah aja mungkin sesuai dengan kontraknya. Kami juga menunggu anggaran juga, mungkin ini kan proyeknya gedungnya kan dari BKK Provinsi, ya, bukan kabupaten. Anggaran proyek Mall Pelayanan Publik bersumber dari dana BKK Provinsi Bali pada tahun 2023. Namun pengerjaan ini sempat terhenti lantaran belum mendapat tambahan anggaran dari pemerintah Provinsi Bali. Di tahun 2024, proyek tersebut kembali dilaksanakan setelah kembali mendapat kucuran dana dari pemerintah Provinsi Bali dan kini pengerjaannya masih berproses. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Desa Adat Seraya di Karangasem, Bali memiliki tradisi unik untuk memohon hujan, yakni tradisi gebuk ende. Dalam tradisi ini, warga bertarung dengan rotan dan digelar saat musim kemarau atau saat petani belum menanam jagung. Tujuannya untuk memohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Dewa Indra agar mendatangkan hujan. Tradisi gebuk ende adalah tradisi sakral dan dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Desa Seraya. Gebuk ende berarti memukul atau menangkis. Sebagai alat pemukul, warga menggunakan rotan, dan untuk menangkis, mereka menggunakan kulit sapi yang dikeringkan. Gebuk ende adalah bentuk pengorbanan warga Desa Adat Seraya kepada Dewa Indra. Mereka percaya semakin cepat darah menetes, maka akan semakin cepat hujan turun. Gebuk di naungan Desa Adat ada sekitar 30 anggota, termasuk ketua, bendahara, dan sekretaris. Terbentuk secara resmi tahun 2022 bulan Agustus. Dulu sempat sih membuat kegiatan mengembalikan kesenian gebuk ini, mengembalikan kesenian gebuk dan mengembalikan apa-apa yang terjadi dulu, mesti pakem-pakemnya, maksudnya mengembalikan pakem, karena selama ini kan pakem gebuk
beberapa ada yang dirubah gitu. Terutama bagian inputnya itu kadang menyimpang dari kegiatan sebenarnya. Wasit akan mengatur dan memimpin permainan ini agar pertandingan adil dan sportif. Pesertanya anak-anak dan orang dewasa, dan mereka harus menggunakan kostum tertentu sebagai syarat. Agar semakin seru, tabuh pemandangan akan mengiringi peserta yang siap bertarung. Namun peserta hanya boleh memukul bagian atas pinggang hingga kepala dan dilarang memukul bagian pinggang ke bawah. Tradisi ini digelar kelompok Gebuk Kikopang Kanti Seraya yang aktif sejak tahun 2022 melestarikan gebuk ende secara tradisi maupun pertunjukan di luar desa adat, misalnya dalam festival atau pementasan seni. Kelompok ini beranggotakan 30 orang dan mereka diberi tugas melestarikan gebuk ende dan memperkenalkannya ke masyarakat luas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kabupaten Gianyar memiliki beberapa destinasi wisata menarik yang sering dikunjungi wisatawan. Salah satunya objek wisata air terjun Kanto Lampo di Desa Beng. Tempat ini berjarak sekitar 5 menit dari pusat kota Gianyar atau 1 jam perjalanan dari Denpasar. Tempat rekreasi ini menyuguhkan pemandangan air terjun dengan tebing yang alami. Objek wisata ini dikelilingi pepohonan yang rimbun serta pemandangan aliran sungai di sekitar air terjun. Tempatnya menarik, masih alami, terus juga bagus lah. Ya. Yang membuat Bapak menariknya apa, Pak? Apa air terjunnya? Air terjunnya cukup besar, airnya juga banyak, deras. Ini kunjungan yang keberapa kali, Pak? Pertama kali. Pertama kali ya, Pak. Air terjun yang menarik yaitu air terjun yang jatuh airnya itu berlapis-lapis, jadi berunang-unang gitu. Itu yang menjadi daya Ya, tarik air daya terjun tarik, ini, Bu, ya. Di air terjunnya berapa, Pak? Sekitar kurang lebih itu 15 meter sampai 20 kan gitu ya. Ya. Kalau enaknya berkunjung ke sini jam-jam berapa, Pak, mungkin itu, Pak? Biar bisa Kalau menikmati airnya. enaknya bagus. itu ya dari jam 9 pagi. ya, kan ada matahari terbit itu, itu lebih bagus itu berkunjungnya. Ya. Ya. Jam 9 sampai jam berapa, Pak? Sore ya? Ya, sore kami tutup sampai jam 6. Kalau sore lewat dari jam itu sudah kurang ini cuacanya mendukung di bawah. Biasanya tamu yang banyak nih jam-jam berapa dicari? Tamu yang banyak mulai jam 9 sudah ada. Kadang-kadang pagi aja mungkin tamunya itu kan cari tempat yang lain lagi biar dapat khusus di bawah. Jam 6 sudah ada tamu, tapi sedikit gitu. Aliran air ini masih dari lingkungan Desa Beng juga. Cuma ada bendungan di utara sana itu. Kalau misal wisatawan mau berkunjung niki harus menuruni berapa anak tangga, Pak? Ya, kurang lebih itu 175 sampai di tempat air terjun. Pengunjung disarankan datang saat pagi hari agar dapat menikmati keindahan air terjun beserta sinar matahari yang hangat. Wisatawan yang datang ke tempat ini cukup membayar tiket masuk Rp20.000 untuk dewasa dan anak-anak. Setiap harinya, tempat rekreasi ini dibuka mulai jam 10 pagi hingga 6 sore. Agung Gede Agung melaporkan dari Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.